Halo YouTuber pemula, selamat datang kembali di channel YouTube kita bersama ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang target untuk YouTuber pemula. Targetin channel YouTube kita, targetin di search engine YouTube atau di rekomendasi. Nah di sini teman sekalian, sebenarnya YouTuber pemula pada saat memulai YouTube itu harus punya target dulu. Kira-kira target kita itu kemana? Kalau kita nggak paham tentang target ini teman sekalian, itu nggak bisa berjalan. Itu nggak bisa kena, kira-kira penontonnya itu siapa. Nah seperti itu teman sekalian. Nah pertama teman sekalian yang perlu dipikirkan adalah kita targetnya adalah para penonton yang besar atau banyak yang nyari seperti itu. Contohnya nih teman sekalian, kalau teman-teman itu membuat sebuah konten tutorial, saran saya teman-teman membuat konten tutorial, jangan membuat konten tutorial itu yang rumit atau yang susah. Karena konten yang rumit atau tutorial yang susah itu biasanya mereka-mereka yang memang benar-benar udah bisa, habis itu mereka memperdalam ilmu tersebut. Nah kita buat konten itu sebenarnya bukan yang susah, tapi yang mudah, yang dasar-dasar terlebih dahulu. Karena apa? Konten atau potensinya itu lebih besar. Kalau teman-teman lihat di beranda YouTube, kira-kira konten kalau diketikkan sebuah kata kunci, jenis konten apa tuh yang banyak penontonnya? Teman-teman ketikkan aja. Seumpamanya contohnya ini sederhana ya, cara membuat video jedak-jeduk. Teman-teman lihat, itu kan jenis kontennya itu sederhana banget, dasar banget. Tapi giliran teman-teman itu bikin konten, mungkin cara memberikan efek ABCD, cara lain semuanya, cara memberikan transisi ya, kalimat-kalimat seperti itu untuk orang-orang pemula itu nggak paham teman sekalian. Jadi kita bikin konten itu semuanya bikin konten-konten dasar, konten-konten benar-benar untuk pemula. Karena pemula itu lebih banyak. Jadi kalau di Indonesia ini contohnya seperti itu teman sekalian. Pemula dengan yang sudah bisa itu lebih banyak pemula. Jadi kita bikin konten itu sebenarnya yang pemula. Contoh lain nih seumpamanya kita bikin konten tutorial tentang Excel. Konten tutorial tentang Excel itu teman sekalian, kalau kita bikin konten yang jenisnya lebih dalam, atau contohnya bahas tentang pivot table, contohnya lain kita bahas tentang Melmarge, itu lebih kecil karena orang itu nggak paham. Apa sih pivot table? Itu terlalu jauh karena itu untuk orang-orang yang bekerja atau untuk orang-orang yang bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Nah teman-teman bisa bikin konten yang mudah atau konten-konten dasar. Contoh sederhana nih teman-teman, cara membuat table. Table itu kan sebenarnya simple sekali ya. Atau semuanya kalau di Word itu cara merapikan tulisan. Biasanya kan spasinya tuh kelebaran, habis itu jaraknya berantakan. Nah yang sederhana-sederhana seperti itu teman sekalian. Karena yang sederhana itu lebih banyak yang nyari. Teman-teman bisa riset aja. Kalau teman-teman riset pasti menemukan mana nih yang paling banyak pencariannya. Karena pemula itu lebih banyak. Contoh lain lagi tentang YouTuber ya. Kita kalau bahas tentang SEO, kita bahas tentang rekomendasi yang lebih dalam, mereka tuh nggak ngerti. Ini ngomongin apa sih? Nah, coba kalau kita bahas tentang cara mendapatkan subscriber, cara mendapatkan 4.000 jam tayang dengan banyak, cara mendapatkan viewers dengan banyak, itu kan kalimat-kalimat untuk pemula. Nah, dengan kalimat-kalimat itu kita bisa targetkan untuk para pemula teman sekalian. Itu yang pertama. Kita kalau mau nargetkan di search engine YouTube. Nah, beda lagi teman sekalian kalau kita mau nargetkan itu dari sistem rekomendasi. Nah, kalau sistem rekomendasi di sini teman sekalian, kita dituntut untuk cerdas membuat judul pertama. Yang kedua, harus pintar membuat thumbnail. Karena judul dan thumbnail ini adalah prioritas utama. Kalau kita semuanya nggak ngisi tag, nggak ngisi deskripsi, habis itu nggak buat hashtag, itu nggak pengaruh teman sekalian. Karena kita targetnya adalah sistem rekomendasi. Kalau sistem rekomendasi ini cara kerjanya yaitu orang itu nonton berlama-lama di video kita. Karena mereka merasa suka, mereka merasa terbantu, mereka merasa terhibur dari video kita, makanya mereka nontonnya berlama-lama. Nah dari sinilah sistem rekomendasi YouTube itu bisa bekerja. Tanpa harus kita mentargetkan ya, semuanya mengetikkan sebuah kata kunci, cara membuat channel YouTube. Tanpa mengetikkan kata kunci itu, video kita tuh bisa viral. Viralnya karena apa? Karena video kita itu biasanya pada saat orang menonton videonya punya orang lain itu, video kita tuh bisa ada di bawahnya. Makanya itu adalah sistem rekomendasi YouTube yang bekerja. Nah kalau sistem rekomendasi YouTube yang bekerja, view kita itu lebih gede teman sekalian. Karena kalau dengan kata kunci diketik itu ya, biasanya kalau diketik itu kan lebih lebih sempit karena diketikkan sebuah kata kunci baru muncullah video kita dan persaingannya juga banyak. Tapi kalau dari sistem rekomendasi teman-teman itu nggak ada persaingannya. Karena apa? Kalau video kita bagus itu akan disebarkan oleh pihak YouTube. Pada saat mereka aktif, para penonton tuh aktif nonton video orang lain, video kita itu bisa mengintilin di bawahnya. Jenis video apa sih yang bisa direkomendasikan pihak YouTube? Jenis video yang bisa direkomendasikan via YouTube adalah
jenis-jenis video tentang hiburan atau menghibur orang lain. Menghibur orang lain tuh bisa kita bikin konten-konten komedi. Kalau konten-konten komedi itu kan harus banyak editingnya. Bisa teman sekalian juga bikin konten tentang mancing, atau teman-teman bisa bikin konten mungkin obrolan seperti Bang Deddy Kobuser. Deddy Kobuser itu kan untuk judulnya nggak ditargetin. Bahkan teman-teman bisa lihat deh di bagian deskripsi, di bagian tagnya itu nggak diisi. Bahkan dia hanya buat judul tuh sembarangan, buat thumbnail pun ya kayak gitu, tapi bikin penasaran. Nah, di sini sistem rekomendasi bisa bekerja. Nah, jika kualitas kontennya juga bagus, maka video kita bisa dapat rekomendasi. Nah, di sini pentingnya kita membangun sebuah branding. Karena apa? Sistem rekomendasi itu bekerja karena branding kita, teman sekalian. Karena tuh orang suka sama kita. Nah, contoh lain nih teman sekalian, contohnya saya pribadi ya. Ini saya mencontohkan diri saya ya. Karena saya membangun branding itu nggak mudah. Sebelum saya terjun ke dunia YouTube, sebelum saya ngoceh seperti ini, saya itu sudah bangun branding di blog duluan. Karena di medsos, habis itu di Facebook seperti itu, di IG. Nah, saya udah bangun branding di sana duluan. Karena saya waktu itu mainan blog ya, mainan pembuatan website. Nah, bisa gajian di sana. Nah, bangun brandingnya seperti apa? Bangun brandingnya adalah yang pertama adalah kepercayaan. Kalau kita bisa dipercaya sama orang lain, secara otomatis branding kita akan bagus. Yang pertama kepercayaan. Yang kedua teman sekalian, kita harus bikin konten yang benar-benar yang sesuai. Atau kita bikin konten itu jangan menjerumuskan atau menjatuhkan orang lain, atau yang pokoknya yang buruk lah seperti itu. Kita harus berpikiran positif supaya branding atau nama kita itu kena. Berikutnya lagi teman sekalian, untuk membangun sebuah branding, kita harus menentukan nih, kira-kira kita mau bikin konten jenis apa. Kira-kira kita mau menyajikan apa tuh, potensi dari diri kita tuh tentang apaan. Nah, dari situlah branding kita akan muncul. Banyak sekali kalau teman sekalian untuk kita membangun branding. Contoh lain nih, kalau kita untuk membangun branding tuh contohnya seperti semuanya kita suka nge-gym atau kita jadi instruktur nge-gym gitu ya. Nah, itu bisa jadi branding kita teman sekalian. Bahwasanya semuanya namanya Rico. Berarti oh, Rico ini yang ngajarin cara mengecilkan perut. Oh, Rico ini yang ngajarin cara mengecilkan atau membuat otot di pinggul seperti itu. Oh, Rico ini yang ngajarin senam yang bagus seperti itu. Jadi nama kita dikenal itu karena aktivitas kita, karena kemampuan kita seperti itu. Kalau teman sekalian itu pintar ngomong, pintar memberikan motivasi, kita juga bisa memberikan motivasi. Jangan berpikiran gini, udah ada tuh Mario Teguh, udah ada tuh si A, udah ada si B. Nggak mungkin saya bisa seperti mereka. Nah, kalau teman-teman itu bisa ngomong, teman-teman itu bisa memotivasi orang, ngomong aja. Seperti saya pribadi teman sekalian, kan sudah banyak tuh para YouTuber yang membuat konten-konten tutorial tentang YouTube seperti Bang Denjisi, habis itu Karunia Adina, habis itu banyak lagi. Dan mereka pintar ngomong. Nah, kenapa saya kok masih ngomong? Saya masih membagikan tentang tutorial YouTube? Karena saya membagikan pengetahuan saya. Branding saya sekarang ada di sini. Branding saya adalah membuatkan tutorial buat teman sekalian. Pertama blog, yang kedua adalah sekarang itu menjadi seorang YouTuber. Nah, dari dua kriteria ini kira-kira teman sekalian itu potensinya ada di mana? Kalau konten kita tutorial, kalau konten tutorial itu nggak perlu membangun sebuah branding karena kita targetkan di search engine YouTube. Apa yang diketikkan oleh mereka, orang-orang yang sedang mencari itu menemukan video kita. Jadi kalau teman-teman itu targetnya di search engine YouTube, pertama teman sekalian judulnya harus tertarget. Kita riset terlebih dahulu, harus unik. Yang pertama. Yang kedua thumbnailnya. Thumbnailnya nggak tertarget nggak apa-apa. Thumbnailnya itu membuat orang penasaran. Jadi thumbnailnya itu sama judulnya beda nggak apa-apa. Semuanya judulnya itu cara membuat channel YouTube. Nah, semuanya di dalam thumbnailnya itu tulisannya dalam waktu 20 menit kita membuat channel YouTube. Kan beda tuh antara judul sama thumbnail. Yang ketiga teman sekalian, kita isi tag, deskripsi, dan lain-lain. Habis itu pokoknya kita optimasi lah supaya SEO-nya itu bisa 100%. Nah, itu baru kita bisa targetkan di search engine YouTube. Nah, kalau teman sekalian itu targetnya adalah sistem rekomendasi, kita bisa dapat rekomendasi YouTube, kita nggak perlu itu. Satu, kita nggak usah deskripsi, nggak usah diisi. Habis itu tagnya nggak usah diisi. Habis itu hashtagnya nggak usah dibuat. Kita tinggal targetkan aja nih dari judulnya. Nah, di judul ini juga teman sekalian, kita nggak perlu mengetikkan sebuah kata kunci menemukan di search engine YouTube. Kita judulnya ini kita bisa buat unik. Kita bisa buat unik atau kita bisa buat supaya orang tuh penasaran dari lihat judulnya. Ini judul apaan sih seperti itu. Nah, teman-teman bisa belajar nih dari judul-judulnya semuanya Deddy Kobuser, channelnya Deddy Kobuser ya. Habis itu channel-channel YouTube lain yang membuat judulnya tuh nyeleneh. Buat judulnya aja nyeleneh, kenapa videonya bisa rame?
Nah, itu dia mentargetkan sistem rekomendasi YouTube. Thumbnailnya juga sama. Thumbnailnya itu dibuat aneh-aneh, gambarnya aneh-aneh tapi jelas. Jadi teman sekalian, aneh tapi jelas. Nah, di sini kalau kita udah targetkan antara judul dan thumbnail, sistem rekomendasi bisa bekerja. Asalkan video kita itu kualitasnya bagus. Karena kalau kualitasnya bagus, mereka tuh akan nonton berlama-lama. Mereka akan suka sama kita. Dan mereka akan tahu branding kita tuh ada di mana. Kalau branding kita tuh memang benar-benar ada di sini, lanjutkan. Kontennya harus satu niche ya. Jadi baik konten tutorial ataupun konten hiburan atau kita membangun sebuah branding kita, teman sekalian, itu kualitas konten nomor 1 supaya orang itu suka dan berlama-lama di channel YouTube kita. Jadi teman-teman sekalian, cukup jelas ya apa yang saya jelaskan antara kita itu mau membuat konten tutorial atau kita mau membuat konten hiburan supaya rekomendasi YouTube-nya itu bisa bekerja. Jadi teman sekalian tinggal menentukan. Kalau teman-teman belum dapat kira-kira ide apa nih yang mau saya buat, ya teman-teman boleh belajar sama saya. Nanti bisa sharing sama saya. Nanti saya bisa kasih tahu. Nanti dari hasil sharing, tanya jawab dengan saya, nanti saya kasih tahu. Teman-teman itu potensinya tuh ada di sini loh. Nah, kalau teman-teman mau belajar, silahkan DM Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adiuso. IG saya ya, Facebook juga saya sama. Nah, kalau teman-teman kalian mau WA saya secara langsung, teman-teman cek aja di channel YouTube Timon Adiuso. Di situ di bagian bawahnya, di bagian keterangan itu ada nomor handphone saya. Nomor handphone saya cuma 1 itu teman-teman yang sharing di online, secara online. Jadi kalau teman-teman itu dapat nomor handphone asing selain nomor handphone yang ada di channel YouTube Timon Adiuso, itu semua penipuan. Oke, sobatku, itu saja sharing saya gimana caranya mentargetkan video kita untuk channel YouTube di tahun 2023. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.